Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan hari ini kita akan membahas mengenai ilmu ekonomi. Yang pertama kita akan membahas mengenai konsep ilmu ekonomi. Ini ada sedikit kata-kata dari Adam Smith yang menyatakan bahwa ini merupakan salah satu dasar dari sebuah ilmu ekonomi, yaitu adanya keuntungan yang dicari oleh seseorang dari memproduksi suatu barang. Karena dalam hal ini Adam Smith adalah tokoh yang dianggap sebagai pencetus ilmu ekonomi. Lalu untuk isi dari materi ini, yang pertama ada pengertian ilmu ekonomi, lalu yang kedua masalah utama ilmu ekonomi, yang ketiga prinsip ekonomi, yang keempat motif ekonomi, dan yang terakhir pembagian ilmu ekonomi. Kita masuk untuk yang pertama, yaitu pengertian ilmu ekonomi. Secara bahasa, ilmu ekonomi atau ekonomi berasal dari bahasa Yunani, yaitu eikos dan nomos. Eikos berarti rumah tangga dan juga nomos adalah aturan atau pengelolaan. Artinya secara bahasa Yunani tadi, ekonomi adalah ilmu yang mempelajari cara mengatur rumah tangga. Selanjutnya ada pengertian dari Richard Gillespie, menyatakan bahwa ilmu ekonomi adalah ilmu yang mempelajari pemanfaatan sumber daya yang langka untuk memenuhi keinginan manusia yang tidak terbatas. Dalam ini sumber daya yang langka itu tidak selalu susah untuk didapat. Contohnya air. Air apabila yang memanfaatkan itu banyak orang, maka akan terjadi namanya rebutan. Nah, rebutan itu disebut kalau dalam ilmu ekonomi adalah kelangkaan. Nah, karena air tadi diperebutkan oleh banyak orang, maka air termasuk sumber daya langka pada suatu masyarakat tersebut. Lalu menurut Robert B. Ekelund dan Robert D. Tollison mengatakan bahwa ilmu ekonomi adalah ilmu yang mempelajari cara individu dan masyarakat yang mempunyai keinginan yang tidak terbatas untuk memilih mengalokasikan sumber daya yang terbatas demi memenuhi keinginan mereka. Jadi tadi kan sudah dijelaskan bahwa air apabila diperebutkan menjadi sumber daya yang langka. Nah, di sini karena manusia itu dalam hal memenuhi kebutuhannya itu banyak macamnya, artinya manusia itu keinginannya itu tidak terbatas. Jadi setelah terpenuhi satu kebutuhan pasti akan muncul kebutuhan yang lain. Nah, akan tetapi sumber daya yang untuk memenuhi kebutuhan tadi itu terbatas, sehingga tidak dapat memenuhi kebutuhan manusia secara penuh. Selanjutnya ada menurut Paul Samuelson bahwa ilmu ekonomi adalah suatu studi tentang cara orang-orang dan masyarakat membuat pilihan dengan atau tanpa menggunakan uang. Sumber daya produksi yang terbatas itu digunakan dalam berbagai cara untuk menghasilkan barang berbagai jenis komoditas dari waktu ke waktu dan mendistribusikannya untuk keperluan konsumsi saat ini atau masa datang kepada berbagai orang atau kelompok dalam masyarakat. Yang kedua, ada masalah utama ilmu ekonomi, yaitu adalah kelangkaan. Kelangkaan artinya terbatasnya sumber daya pemuas kebutuhan untuk memenuhi kebutuhan manusia yang tidak terbatas. Di sini dapat kita lihat bahwa ada seorang anak yang memikirkan berbagai macam hal. Nah, berbagai macam hal ini merupakan keinginan dari suatu anak tersebut. Anak ini ingin berkumpul dengan keluarga, ingin beribadah, ingin mempunyai gadget, ingin makan, punya rumah, dan berlibur. Nah, keinginan-keinginan ini pastinya tidak dapat dipenuhi dalam satu waktu yang bersamaan karena adanya keterbatasan sumber daya, keterbatasan waktu, dan lain sebagainya. Oleh karena itu, untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan ini atau keinginan-keinginan tadi, manusia membuat pilihan agar kebutuhan-kebutuhannya itu dapat terpenuhi, baik itu melalui kombinasi atau satu persatu. Nah, karena manusia itu mengambil pilihan, artinya ada namanya biaya peluang.
Yang ketiga ada prinsip ekonomi. Yang pertama adalah rasional, yaitu manusia apabila menganut prinsip ekonomi yaitu berpikir menggunakan akal sehat sebelum melakukan kegiatan atau tindakan ekonomi. Lalu yang kedua adalah ekonomis, yaitu merencanakan yang matang melalui perhitungan yang cermat. Jadi harus diperhitungkan baik buruknya untuk ruginya. Lalu ada hemat, yaitu membeli barang atau jasa sesuai dengan apa yang dibutuhkan dan menghindarkan diri dari kebiasaan boros. Selanjutnya ada skala prioritas, membuat urutan kebutuhan berdasarkan kepentingannya dari yang paling mendesak sampai yang tidak mendesak. Lalu ada prinsip cost and benefit, yaitu memperhitungkan biaya yang akan dikeluarkan serta manfaat yang akan diterima dari satu tindakan atau kegiatan ekonomi. Jadi karena tadi manusia itu membuat pilihan, jadi harus dibuat skala prioritas, yaitu membuat urutan kebutuhan dari yang paling mendesak sampai yang tidak mendesak. Lalu selanjutnya ini prinsip cost and benefit, artinya setiap manusia akan melakukan kegiatan ekonomi itu harus memperhitungkan biaya yang akan dikeluarkan dan manfaat yang akan diterima. Yang ketiga ada prinsip ekonomi, yaitu usaha yang dilakukan untuk mendapatkan hasil sebesar-besarnya dengan alat yang ada. Usaha yang dilakukan untuk mendapatkan hasil tentu dengan biaya seminimal mungkin. Jadi prinsip ekonomi yang selanjutnya itu usaha yang dilakukan untuk mendapatkan hasil yang besar-besarnya dengan alat yang ada, artinya memaksimalkan sumber daya yang ada, dan selanjutnya itu menggunakan biaya yang seminimal mungkin. Nah, yang keempat ada motif ekonomi, yang merupakan alasan yang mendorong seseorang untuk melakukan tindakan ekonomi. Yang pertama ada motif ekonomi secara intrinsik, artinya dorongan untuk melakukan tindakan ekonomi itu berasal dari kemauan sendiri. Contohnya di sini ketika lapar atau haus, maka kita akan membeli makanan atau minuman. Nah, tindakan ekonominya adalah membeli makanan dan minuman. Lalu ada motif ekstrinsik. Jadi motif ekstrinsik ini adalah alasan atau dorongan seseorang untuk melakukan tindakan ekonomi yang dipengaruhi oleh sesuatu di luar dirinya, dalam hal ini lingkungan dan lain sebagainya. Contohnya di sini ketika kamu beli makanan karena melihat iklan di televisi, nah itu adalah motif ekonomi secara ekstrinsik. Selanjutnya ada pembagian ilmu ekonomi. Jadi ilmu ekonomi itu dibagi menjadi dua. Yang pertama teori, dan nantinya yang kedua adalah ilmu ekonomi terapan. Untuk ilmu ekonomi secara teori, yang pertama ada mikroekonomi, dan yang kedua ada makroekonomi. Teori ekonomi itu adalah hasil dari buah pemikiran dari ahli-ahli ekonomi berdasarkan pengamatan dalam bentuk pandangan-pandangan. Nah, itu disebut teori ekonomi. Lalu untuk pembagian dari teori ekonomi ada mikroekonomi yang mempelajari pasar, perkembangan harga, perilaku individu dan rumah tangga produksi dalam membuat keputusan untuk mengalokasikan sumber daya yang terbatas. Mikroekonomi itu juga secara definisinya itu disebut ilmu ekonomi yang membahas kegiatan ekonomi secara bagian per bagian. Nah, ini untuk pokok bahasanya ada interaksi pasar barang, interaksi di pasar faktor produksi, perilaku produsen dan konsumen, perilaku mikroekonomi, ada individu dan perusahaan. Selanjutnya ada makroekonomi, yaitu pelajari mekanisme kerja perekonomian secara keseluruhan seperti tingkat pengangguran, pendapatan nasional, tingkat pertumbuhan, inflasi, dan tingkat harga. Nah, ini untuk pokok bahasanya ada inflasi, pertumbuhan, pengangguran, dan interaksi dengan perekonomian dunia. Jadi makroekonomi itu ilmu ekonomi secara teori yang membahas
ekonomi itu secara keseluruhan. Jadi biasanya itu membahas di tingkatan negara atau antar negara. Selanjutnya ada pembagian secara deskriptif dan juga terapan. Nah, tadi deskriptif itu termasuk teori ekonomi tadi juga. Jadi berdasarkan kondisi sebenarnya. Dalam hal ini ada data-data, terus ada angka, ada deskripsi dari kegiatan ekonomi. Lalu untuk yang terapan itu adalah ekonomi yang merumuskan kebijakan-kebijakan dan pedoman sesuai dengan masalah ekonomi tertentu. Misalkan ekonomi pembangunan, ekonomi politik, dan lain sebagainya. Selanjutnya ada ilmu ekonomi positif, yaitu mempelajari kegiatan manusia tanpa memasukkan aspek-aspek non-ekonomi dan hanya menitik beratkan pada untung dan rugi dari setiap kegiatannya dan hanya menjelaskan peristiwa ekonomi yang terjadi dalam masyarakat secara apa adanya. Sedangkan ilmu ekonomi normatif itu mempelajari kegiatan ekonomi atau kegiatan manusia dalam memenuhi kebutuhan dengan cara mengembangkan teori dan memuat unsur-unsur non-ekonomi. Analisis ekonomi normatif biasanya berupa pernyataan ekonomi yang menunjukkan apa yang seharusnya terjadi. Contohnya kalau ilmu ekonomi positif itu adalah hari ini Indonesia mengalami penurunan ekonomi disebabkan adanya pandemi. Itu untuk ekonomi positif. Sedangkan kalau ekonomi normatif, seharusnya Indonesia bisa menjadi ekonomi dengan ekonomi terbesar di dunia. Contohnya seperti itu kalau ekonomi normatif. Nah, apabila ada pertanyaan silakan disampaikan di kolom komentar. Untuk materi selanjutnya kita akan membahas mengenai kebutuhan, kelangkaan, skala prioritas, dan biaya peluang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.